Halo Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 10 Tarot. Kali ini saya akan membacakan situasi kamu saat ini dan solusinya. Oke, ini adalah general reading ya, jadi bisa resonate bisa aja nggak resonate sama sekali ya, karena energi umum yang saya tarik di sini. Jadi tolong sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian saat ini dan yang sudah pernah kalian lewati kemarin ya, karena ini berhubungan dengan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Oke. Kalau kalian pengen buka aura, membersihkan energi negatif dalam diri ya, kalian sering emosi ya, emosi nggak jelas, sensitif, pesimis, terpuruk, silahkan bersihkan energi ya. Kalian trauma ya, butuh penenangan, atau mungkin kalian terkoneksi dengan energi magic yang tanpa kalian sadari tuh ngefeknya tuh ke body badannya. Ada bagian punggung sakit, tiba-tiba suka malas, bagian-bagian tertentu lah ya di dalam di tubuh kalian itu ada yang sering sakit ya, dan sudah diobati pakai obat generik lah atau dari dokter, tapi katanya nggak ada penyakit dan lain sebagainya. Itu coba deteksi, dicari tahu dulu energi, cek dulu energi kalian ya. Kalau yang mengandung black magic ya, kalau kalian pergi ke dokter ya gak bakalan sembuh ya, karena dokter juga nggak akan bilang kalian nggak ada penyakit gitu. Heran kan? Ya, namanya juga gaib. Oke, terkadang kita memang harus percaya dengan hal-hal mistik, gaib itu ada ya, apalagi kalau kalian ada konflik dengan orang ya. Setiap orang pasti ada masalah sama orang lain, cuman yang kita hadapi itu orangnya toksik nggak gitu ya. Buka aura rezeki, buka aura jodoh, buka pembersihan energi negatif. Tahu kalian mungkin penyakitnya udah parah banget, tapi ternyata dari kata dokter itu nggak ada penyakit. Nah, coba dicek energi ya. Nah, saya sudah melakukan pengobatan dari jarak jauh itu sudah hampir 2 tahun ini ya, dan alhamdulillah udah menjangkau ke beberapa negara ya. Posisi saya di Maluku Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. Siapa tahu karena selama ini tuh ya berkah ilahi ya, Allah yang mengizinkan saya untuk mengadakan membantu orang ya. Jadi Allah yang memberkahi, bukan saya ya, bukan kelebihan saya, tapi mungkin juga kelebihan saya, tapi itu semua karena atas izin Allah ya. Jadi siapa tahu kalian butuh solusi ya. Kalau nggak ada penyakit atau nggak butuh ke aura ya silakan. Siapa tahu kalian butuh solusi dari masalah-masalah yang membuat kalian buntu itu ya. Seperti itu guys ya. Membersihkan energi negatif itu bukan hanya dari luar ya, dari dalam diri kita sendiri juga ada ketoksikan dalam diri gitu. Misalnya ego kita yang mempermainkan kita gitu kan, itu harus dibersihin dong ya. Oke, ini kartunya udah kelihatan nggak ya? Tuh ya, bentar, nanti saya angkat deh, soalnya ini tongsi saya nih hilang. Nisan juga lama datangnya, jadi kita pakai kayak gini aja. Ada Wheel of Fortune, ada Seven of Pentacles, ada Six of Cups dan Five of Swords ya. Lalu di sini ada New Love, ada Discord with the One, ada Passion, ada Unrequited Love ya. Kita minta bottom of the deck dari ada Journey ya. It's time to prepare for a journey. It's maybe impromptu or plan it either way. Make sure you're ready when the time comes. Pack your passport now. Bersiap-siaplah ya. Persiapkan diri Anda karena ada sesuatu yang akan terjadi kepada kalian, sesuatu yang menguntungkannya. Kita baca dulu energi situasi kalian saat ini ya. Oke, kita baca ke kanan dulu baru kita baca ke bawah ya. Di sini ada Wheel of Fortune, berarti beberapa dari kalian mungkin sedang beruntung ya atau mau beruntung nanti. Keberuntungan kalian ya. Mungkin beberapa dari kalian ini kalau dalam hal cinta ya, saya lihat di sini
ada new love ya. Jadi kalian menemukan cinta sejati atau cinta baru, atau ada gairah baru dalam hidup kalian gitu ya, dalam percintaan kalian ya. Karena mungkin beberapa dari kalian menemukan nih apa ya, titik terang dalam hubungan gitu ya. Kita lihat di sini kan new love kombinasikannya, dikolaborasikan dengan Wheel of Fortune ya. Beberapa dari kalian ya, dalam percintaan itu kalian menemukan cinta baru atau lembaran baru ya, yang membangkitkan gairah hidup kalian. Mungkin pasangan kalian ini ya, kemarinnya mungkin sumpek gitu ya, ada masalah ya, ada masalah yang membuatnya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu ya. Ada hal-hal yang mengenai, kalau dalam rumah tangga ini mungkin kehamilan ya, menginginkan anak tapi belum bisa, selalu keguguran gitu ya beberapa kali, atau kalian mungkin ada masalah keuangan ya, sehingga mempengaruhi keharmonisan dalam hubungan kalian. Tetapi mungkin kalian perlu bersyukur ya, atau beberapa dari kalian karena kalian bersyukur akhirnya kalian masuk ke fase baru hidup kalian ya, yang akhirnya kalian kayak mendapatkan pencerahan gitu ya, motivasi, dan kalian bangkit kembali gitu ya, menjadi diri yang baru dan tersadar akan berartinya hubungan ini gitu. Mungkin pasangan kalian seperti itu ya, dia sudah sadar, dia bersyukur memiliki kamu, dan ya dia mungkin akan membuka lembaran baru dengan kamu ya. Saya lihat di sini dia akan memperlakukan kamu ya, mungkin dia sudah memperlakukan kamu sespesial mungkin gitu ya, karena dia sudah menyadari ternyata harusnya dia bersyukur memiliki kamu, jangan mengeluh terus gitu ya. Di sini ada rekonsiliasi ya, di sini ada Five of Cups ya, perasaan dimana seseorang mengingat masa lalu yang membuatnya bahagia dengan kamu tuh, dia mulai ingin mengulang kembali gitu ya. Jadi ya sepertinya kalian masuk ke tahap yang paling asik, menggairahkannya. Ada passion di sini ya, allow your heart and soul to sing with joy ya, sesuatu yang menyenangkan ya, keadaan yang menyenangkan bersama pasangan kalian ini ya. Di sini ada Five of Swords ya, Five of Swords dan Unrequited Love. Beberapa dari kalian mungkin kemarin pasangan kalian ini melakukan sesuatu yang mengecewakan kalian ya. Ada orang ketiga yang masuk ke dalam kehidupan kalian dan itu membuat kalian kecewa ya. Berkali-kali kalian sudah berusaha untuk bersabar dan berjuang lagi, tapi ternyata dia masih saja melakukan hal yang sama. Dan di sini setelah kamu memilih untuk cuek, di sini Unrequited Love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going ya. Akhirnya ya kamu mungkin lebih menyerahkan diri kepada ilahi ya, kamu lebih pasrah dan kamu lebih berdoa, dan kamu sudah meringankan energi kamu ya, mungkin sehingga kamu lebih cuek. Di sini kamu relax saja, dan dia di sini yang tersadar ya, energi positif yang kamu afirmasikan ke dalam diri kamu itu ngaruh ke dia gitu, kayak ada magnetik gitu yang menarik dia, sehingga dengan sendirinya dia tersadar bahwa ternyata dia sudah salah selama ini sama kamu ya. Seharusnya dia bersyukur memiliki kamu, dan akhirnya dia menebas semua ya, dia tebasin tuh perasaan halunya kepada seseorang yang lain. Dia mungkin kemarin menginginkan lebih dari kamu, sehingga dia ini karena faktor ekonomi juga ya, yang membuat dia patah semangat dengan kamu, dan dia mencari hiburan di luar. Nah itu membuat dia terjebak, hampir kehilangan kamu. Nah di sini dia mulai sadar, dan dia menghempaskan semua kehaluannya dengan orang lain gitu ya. Jadi dia merasa bahwa udahlah, nggak penting itu, yang lebih penting kamu lah daripada orang baru ini ya. Seharusnya dia memperbarui hubungan kalian daripada dia menjalin hubungan baru yang nggak sehat gitu. Jadi dia sudah nggak connect lagi sama tuh orang yang menjadi pihak ketiga itu gitu. Orang itu toksik. Jadi ya dia berusaha keras untuk menjauh dari orang itu ya. Ya jadi bersiap-siaplah untuk lebih mengemasi diri lagi, membenahi diri lagi, supaya diri kamu itu lebih berharga lagi di mata pasangan kamu, lebih pantas dihargai gitu ya. Rubah mindset kamu ya, rubah pola pikir kamu, bentuk diri kamu yang baru, supaya
hubungan ini tuh semakin berkualitas. Ya, jangan pakai otak buntu yang harus menyelesaikan masalah dengan argumen, ego ya. Bijaksanalah kepada pasangan kalian, bijaksanalah kepada diri kalian sendiri. Ya. Kalau kamu menghargai diri kamu, maka pasangan kamu otomatis akan menghargai kamu juga. Ya. Jadi kalau kalian sedang terjebak dalam hubungan cinta segitiga ya, saya rasa untuk kalian yang merasa sudah berjuang, merasa sudah bersabar selama ini ya, udah melakukan yang terbaik untuk pasangan kalian, ya udah kalian udah cukup ya perjuangan kalian harus fokus ke diri kalian sendiri dulu ya, fokus ke karir kalian ya, bersyukur dengan apa adanya diri kalian dan lakukan hal-hal yang terbaik untuk kalian ya, gunakan momen ini tuh ya, momen yang menghancurkan hatimu ini sebagai pelajaran. Jadikan diri kamu kuat melalui problem yang kamu hadapi ini gitu. Jadi belajar dari masalah yang sudah terjadi dan bentuklah diri kamu yang baru gitu ya di sini. Maka kamu akan masuk ke fase yang lebih harmonis dalam kehidupan cintamu. Kalau dalam hal keuangan saya di sini ya, karir dan keuangan ya. Karir dan otomatis berhubungan dengan keuangan ya. Saya lihat di sini ada sebuah keberuntungan ya, takdir baik, menasib baik ya, roda telah berputar pada porosnya ya. Jadi kalian yang mungkin sedang galau ya, karena kemarin ada keterpurukan ekonomi ya, mungkin pekerjaan kalian itu menyebalkan, banyak masalah, sehingga di sini energi kalian juga pun masih negatif karena akibat dari kekecewaan ya. Kalian tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Di sini kalian mungkin beberapa dari kalian sudah melakukan healing ya. Jadi harus healing ya. Kalau kalian sudah penat gini, sudah penuh otaknya, kalian butuh istirahat gitu. Rilekskan pikiran, nggak perlu harus mungkin beberapa dari kalian mungkin butuh cuti, atau kalau memang pekerjaannya harus diselesaikan sekarang ya, atau nggak bisa cuti karena harus menyelesaikan dulu, ya rilekskan, tarik napas yang dalam ya, zikir ya, ibadah. Kalian yang beragama lain ibadah gitu, intinya ibadah ya, minta petunjuk kepada ilahi ya, meditasi ya, yoga dan lain sebagainya. Pokoknya terapi emosional gitu ya, netralkan pikiran, hati dan perasaan, rilekskan tubuh Anda, rilekskan jiwa Anda, rilekskan energi Anda ya, supaya di sini energi negatif itu akan keluar ya, runtuh gitu dari diri Anda dulu, baru kalian bisa mendapatkan energi positif gitu, yang membuat kalian nanti berpikir dengan lebih jernih ya. Jadi caranya menemukan solusi di saat kita sedang buntu itu, kita harus relax ya. Pertama, kalau tidak mampu relax, tarik nafas yang dalam dulu ya, melalui hidung, terus hembuskan melalui mulut gitu ya. Tarik semua energi dalam hati Anda, dari pikiran Anda ya, yang membuntukan itu, yang toksik itu ya, ditarik semuanya, dikumpulkan di mulut, terus dibuang di tenggorokan, terus dibuang, keluarkan melalui napas. Lakukan itu sebanyak 7 kali, membuang energi negatif itu semua. Kita lakukan dengan terapi pernapasan ya gitu. Terus kalau sudah gitu, kalian perkuat lagi dengan ibadah, sholat, zikir ya. Mungkin kalian membaca Alkitab yang menyangkut dengan motivasi ya, yang pokoknya yang membangkitkan gairah hidup kamu lagi gitu ya, yang membuat kamu optimis lagi, membuat kamu tercerahkan gitu ya. Kalau yang beragama Islam, silakan kalian berzikir, istighfar, sholat, membaca Al-Quran gitu. Tuangkan semuanya. Ketika dimana kamu sholat dan ketika kamu sedang berdiri melakukan sholat, tiba-tiba kamu mengingat tuh masalah kamu ngerasa sedih gitu ya, nangis saja dalam sholat, nggak apa-apa ya.
justru di saat itu tuh ya, tingkat khusyuk kita itu semakin tinggi gitu ya, kehusuan kita semakin tinggi kalau kita sholat sambil nangis ya. Nah di situ Allah akan menyentuh kita, Allah akan membelai kepala kita gitu. Seketika itu kita setelah sholat langsung membaca Al-Quran. Saat kamu baca Al-Quran, tiba-tiba kamu tersentuh gitu, ada sesuatu yang kamu rasakan menyedihkan, atau tanpa kamu bicara tiba-tiba kamu merasa sedih gitu dengan masalah kamu, nangis saja depan Al-Quran. Ada manfaatnya kok, saya sudah ngerasain itu ya. Nanti setelah itu kamu pasti akan merasakan plong. Itu ajaib tapi nyata ya. Itulah keajaiban Allah ya, ketika kita datang kepadanya, kita curahkan semua isi hati kita ya, tanpa kita bicara, Allah sudah mendengar itu, dan saya yakin pasti akan terjadi perubahan perlahan-lahan. Intinya kita bersyukur ya, kita masih sehat, masih bisa melakukan ibadah ya. Sedekah ya, membawa nama kita, membawa nama orang tua kita yang sudah meninggal, orang tua kita yang masih hidup, atau saudara kita yang sudah meninggal. Doakan mereka, sedekahkan, nah, dan lihatlah hasil ya, perubahan yang akan terjadi dalam hidup kalian ya. Dan sedekah juga tanpa doa, tanpa permintaan pun, kalau kalian membantu orang yang lagi sulit ya, kalian akan dibantu juga oleh Allah secara langsung gitu ya. Nah, saya lihat di sini beberapa dari kalian tuh sudah patuh, sudah taat ya, sudah sadar dengan cara menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini ya. Dan akhirnya untuk kalian yang merasa buntu karena bisnis, pekerjaan kalian ini lagi ada masalah ya, karena mungkin beberapa dari kalian tuh kayak dimanfaatin gitu, gajinya nggak sesuai ya, atau kamu ingin kembali ke pekerjaan lama kamu karena yang baru ini nggak mencapai hasil yang lebih baik ya. Coba kamu fokus aja dulu, selesaikan tugas-tugas kamu ya dengan tenang sampai udah selesai tanggung jawab kamu. Nah di situ kamu akan pokoknya selesaikan dulu, jangan berpikir untuk berpindah kalau kamu belum menyelesaikan tanggung jawab kamu di tempat kerja tersebut. Atau kalau kamu punya bisnis ya, jalankan aja gitu, buka strategi baru, susun strategi baru gitu ya. Jangan putus asa, jangan patah semangat ya, pesawat lewat. Selesaikan tugas-tugas kalian dengan baik ya. Nah ini ada satu perubahan besar yang akan terjadi, yaitu sebuah keberuntungan. Jadi kenaikan ya, kenaikan, kalian masuk ke tahap baru dari karir kalian, yaitu titik keberuntungan kalian sedang mujur datang kepada kalian ya. Jadi ada sebuah rezeki ya yang akan datang ya, atau kemudahan dalam karir kalian ini, sehingga kalian naik ke posisi yang ya mungkin kalian sudah berpengalaman juga ya, jadi kalian pantas menduduki satu posisi yang tinggi dibandingkan dengan kedudukan kalian kemarin. Dan kalian yang punya bisnis ya, menjalankan bisnis online ataupun bisnis barang jasa gitu ya, itu apapun karir kalian ini sedang memasuki tahap baru gitu yang lebih baik, ada kemajuan pesat dan ada rezeki yang nomplok di kamu. Jadi perbanyaklah syukur ya. Coba lagi manage lagi pola keuangan kamu ya, pola kerja kamu dengan strategi yang baru ya. Lakukan pengaturan keuangan, perbanyak gunakan keberuntungan kamu ini untuk keberuntungan yang akan datang gitu. Jadi jangan dihabiskan, jangan terlalu boros, jangan tertarik dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Jadi pergunakan itu sebagai modal untuk masa depan kamu. Kalau kamu sudah di fase mendapatkan keberuntungan ini ya, akan ada kerjasama yang baik, bisnis kamu ini semakin di welcome sama orang-orang, diterima ya. Cobalah lebih ramah lagi kepada customer ya, pelanggan-pelanggan kalian ya, atau lebih ramah lagi terhadap tim-tim kerja kalian ya, lebih memberikan kualitas terbaik lebih loyal lagi kepada atasan kalian ya. Pokoknya ciptakan suasana baru yang lebih menggairahkan di pekerjaan kalian ini ya. Jika kalian sedang dihadapkan dengan orang-orang toksik, orang-orang yang sirik, atau orang-orang yang yang bersaing tidak sehat dalam pekerjaan kalian ya, tegaslah. Pertama kamu fokus aja kepada pekerjaan kamu, nggak usah ngubris yang itu ya, dan hadapi mereka dengan senyuman gitu ya. Pokoknya lincahlah dalam menanggapi gitu, atau meladeni orang-orang toksik dalam kerja kalian itu ya. Tim kerja atau teman kerja yang toksik itu kita harus lebih
apa ya, positif gitu bersikap kepada mereka, dan nggak usah masukkan ke hati ya, pakai otak, pakai logika, supaya mereka dengan sendirinya akan merasa nggak level dengan kalian gitu. Maksudnya gini, kalau kalian bijaksana menghadapi mereka, nah mereka pun kehilangan gairah, kehilangan mood untuk mencari-cari masalah dengan kalian ya. Jadi tergantung apapun yang dilakukan orang kepada kita, mau menjatuhkan kita, bersaing tidak sehat. Kalau kitanya sehat gimana? Kalau kita yang positif aja gimana? Kalau kitanya nggak ngobrol gimana? Ya otomatis mereka capek lah. Ini ada orang roket loh, kalau ditarik ke dalam pekerjaan atau problem-problem pekerjaan atau persaingan, saya rasa semakin kalian ladeni mereka dengan cara yang positif, mereka akan semakin benci dengan diri mereka sendiri ya, mereka malu dan mereka akan menghindar. Nah disitulah posisi kalian akan semakin naik. Jadi kemasi barang-barang kalian, maksudnya persiapkan diri kalian untuk diri kalian yang baru ya, untuk sebuah kemajuan diri gitu ya. Kita naik posisi dalam pekerjaan, berarti pola pikir kita juga harus lebih cerdas, tingkah laku kita juga harus lebih berwibawa. Kita harus berada dalam kontrol diri gitu, supaya kita pantas menduduki posisi yang dimaksud gitu ya. Oke, kalau saya lihat dalam hal ini ya, beberapa dari kalian ini kalau dalam hal cinta, saya lihat ada energi negatif ya. Orang ini ingin menghancurkan hubungan kalian, mereka memakai energi magic ya. Tapi karena jiwa kalian tetap positif ya, saya lihat beberapa kali orang ini kalah dalam magicnya tuh, nggak mempan sama kamu, cuman ada sedikit yang mempengaruhi ke kehidupan kalian gitu, ke diri kalian. Akhirnya kalian kayak kurang mood bekerja, kalian kayak banyak merenung ya, kalian kayak banyak dikit-dikit kalian ngerasa kayak pesimis gitu, sensitif gitu ya. Ada yang pengaruh magic di sini ya, untuk hubungannya. Kalau dalam pekerjaan juga memang, karena kalau yang namanya orang bersaing sama kita dengan cara nggak sehat ya, otomatis energi negatif itu akan terkirim kepada kita, walaupun mereka nggak pakai magic, tetapi ada kata-kata, setiap kata itu adalah doa, dan energi negatif yang mereka ucapkan di sana ya, terkirim melalui energi. Jadi dia kok bisa ya gini, mudah-mudahan dia gini, mudah-mudahan dia nanti jatuh lagi deh, atau dia nggak disenangi oleh bos, atau mudah-mudahan usahanya bangkrut. Nah, ucapan aja tuh energinya sudah negatif ya, jadi tetap akan berpengaruh ke energi kita. Itu yang melalui energi akan berpengaruh, dan di situ kita kan setiap manusia kan pasti punya insting, punya perasaan ya, karena dia dia juga merasakan energi negatif orang secara otomatis ya. Jadi di situ kamu akan ngerasa tiba-tiba, oh kok perasaan gua nggak enak ya. Seperti misalnya ada orang membicarakan kamu, pasti ada perasaan yang kamu rasakan, kenapa sih saya tiba-tiba ngerasa gini gitu. Nah itu karena ada orang yang membicarakan kamu gitu. Apalagi kalau orang yang punya najis batin sama kamu, ya pastilah energi negatif itu akan kamu rasakan gitu ya. Untuk kalian yang kena magic akibat percintaan ini, saya lihat di bahu ya, ada bagian bahu yang terasa sakit, ada bagian tangan ya, di sikut ya, di sikut kalian, di lutut, di punggung ya, ada titik-titik tertentu yang kalian merasa sakit. Sering pusing ya, sering merenung ya, itu aja. Untuk yang lainnya silakan kalian cek secara pribadi ya, supaya saya bisa mendeteksi itu ya. Pokoknya kalian kurang mood lah ya, kayak kurang welcome sama orang. Kadang kalian kemudian banget sih, kayak apa ya, suasana hati kalian tuh sering berubah-ubah. Tiba-tiba jadi nggak suka aja sama pasangan, tiba-tiba suka gambut aja sama teman. Itu tuh energi negatif yang dikirimkan oleh orang-orang yang sirik kepada kalian ini menjatuhkan kalian ini, persaingan gak sehat ini. Oke, semoga ini cukup menggambarkan tentang situasi kamu saat ini, dan solusinya tadi yang sudah saya berikan itu semoga bermanfaat untuk kalian ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.